Ya Muhammad Alisun Nabi Fadlillah Doa Allahu adadana Ma'ata ya Rasulullah Ya Muhammad Alisun Nabi Fadlillah Doa Allahu adadana Ma'ata ya Rasulullah wa khususan ya hadar bi hadal majlis waliman ambaka bi hadal majlis waliman sadaqa bi hadal majlis waliman ambaka bi hadal majlis waliman fuqara wal masakin bil iman wal islam wa khususan li walidaina wa masyaikhina syaikhul Fatihah. Nabi Fadlillah Da'afallahu adadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil qudusis salam. Bismillahiradzizil hakim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu bi kitabil karim li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan li Syekh Khalidun Amin Al-Qadiri wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa nafa'ana bihima wa ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Khalidun Amin Al-Qadiri dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah mencurahkan kepada kita kasih sayang dan rezeki yang luas. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, menyampaikan segala hajat-hajat kita, mengabulkan doa-doa kita, dan membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa bi kitabi Sayyiduna Muhammad minal bad'i ilal abdi bil Qur'ani was sunnati li Syekh Khalidun Amin Al-Qadiri insyaallah. Qala wa qala As-Samarkandi, berkata Syekh As-Samarkandi. Syekh As-Samarkandi ini adalah hidup kira-kira tahun ketiga Hijriah. Abu Lais As-Samarkandi ya, kira-kira hidup tahun ketiga atau abad ketiga Hijriah setelah Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal wafat 150 Hijriah. Kalau beliau ini 300 Hijriah. Qala Syekh As-Samarkandi. Sambungan minggu kemarin ya tentang Nur Muhammad, Nurullah, Nur Muhammad sampai kepada nur yang ada di dada orang mukmin ya. Qala ai lil makna Allahu nurus samawati wal ardh, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 35, Allah nurus samawati wal ardh, Allah lah nur langit dan bumi. Ai lil makna yakni Allahu mursalil rusli, Allah lah ya mengutus para rasul, para utusan ila ahli samai, ke penduduk langit, wa ahlil ardi, dan ke penduduk bumi. Masalun nurihi adalah bermakna masalun nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permisalan nurnya Allah itu ialah permisalan nur Muhammad. Fasammahu nuran, disebut dia dengan nur karena firman Allah kaqaulihi dalam Quran surah Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun. Allah berfirman, telah datang kepada kalian wahai umat manusia, ja'akum minallahi nurun, dari Allah nur. Nah, jadi Allah itu yang didatangkan Allah itu kepada manusia itu adalah nur. Qad ja'akum minallahi nur, jar Syekh Samarkandi.
Berdasarkan firman Allah ini, siapa nur itu? Nur itu tidak lain adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nur itu adalah Nabi itu disebut dengan nur. Jadi Nabi itu disebut dengan nur. Allah disebut dengan nur juga. Allah disebut dengan nur. Nurullah itu satu sisi adalah nur Allah. Disebut juga nurullah itu dengan nur Muhammad. Disebut bahasa lain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalun nurihi, permisalan nurnya itu seperti di dalam Al-Quran Syekh Samarkandi, kamiskati fiha misbah, adalah seperti lubang di dalamnya ada lampu. Jadi lubang terowongan yang kita tilik di dalamnya ada lampu. Yakni masalun nuri Muhammad, itulah nur Muhammad pisol bi abihi, yaitu yang terletak pada sulbi ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ayahnya. Nah, jadi ada nur yang ada pada diri Nabi itu dari ayahnya Nabi Muhammad terusnya. Itu baginda Rasulullah SAW. Ada orang membedakan antara nur Muhammad yang ada pada diri Nabi, yaitu Nabi Muhammad, dengan nur tersendiri yang bukan Nabi Muhammad SAW. Di dalam pelajaran sini tidak ada seperti itu ya. Jadi yang ada adalah nur Muhammad itu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai sebutan nur. Bagaimana materi nur itu tidak ada yang tahu bagaimana materinya, yalah. Tapi kita hanya tahu fungsi, fungsi daripada nur Muhammad itu. Kalau bahasa dalam hadis itu, apabila Allah memercikkan nurnya itu, nur Allah itu, yaitu nur Muhammad itu kepada sesuatu, maka orang itu mendapat petunjuk. Tapi bilanya tidak dipercikkan nur itu, maka orang itu dol, maka orang itu menjadi sesat. Nah, itulah bahasanya. Waqala Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Ini berkata Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Qala. Nah, ini agak sedikit susah. Fi hajil ayat fil miskati, pengertian fil miskat adalah isyraqal wahyu, yaitu wahyu yang mencahayai, itulah lubang. Jadi wahyu itu adalah cahaya wahyu itu adalah nur Muhammad. Nah, cahaya wahyu itulah, wahyu itu kan firman Allah, mencahayai itulah nur Muhammad. Setiap orang, misalnya ada orang non muslim membaca Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu adalah esa, maka akhirnya dia dapat petunjuk, lalu dia masuk Islam. Itu namanya cahaya nur Muhammad. Nah, begitu bahasanya ilmu dalam ilmu ketuhanan. Supaya apa sebutan ini? Supaya kita lebih mendekatkan diri kepada pengertian asal. Kadang bahasa itu begini, dapat hidayatnya aja. Hidayat itu apa? Hidayat jala. Nah, dapat hidayahnya jala. Tapi kalau sudah nur Muhammad, dapat nur Muhammad, sudah langsung otak kita itu masuk dah pengertian jaringan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaringan Allah itu ialah nur Muhammad. Berarti yang memberi petunjuk kebaikan di dalam kehidupan ini, salurannya adalah disebut dengan nur Muhammad. Qala Syekh, wa misbahu jujah, yang dimaksud dengan lampu berkaca atau lampu yang berkaca di dalam Al-Quran, kaca lampu itu adalah iblagu mayuha ilahi, ialah sampainya wahyu kepadanya. Jadi kaca itu memberikan pengertian, kaca itu menyambung supaya hidup terus, ialah. Kalau ada lampu itu kan pakai kaca, angin tidak bisa. Jadi terpeliharalah cahaya itu terus menerus. Itulah seperti wahyu. Wahyu itu memelihara keabadian itu sendiri. Maka nurun ala nurin. Nah, kemarin sudah ada kan anunya, apa syairnya, nurun ala nur, ya lah, qalbu Muhammadin toha rasulillah, ya lah. Nah, apalagi sambungannya, narbitu ruhana alaihi bisallati ala rasulillah. Nah,
Nur itu adalah yang ada di kalbu Nabi Muhammad SAW, ya kan, yang memancar terus memancar memberikan hidayah kepada kita. Maka supaya kita tetap dengan nurnya itu di dalam porosnya itu, ikatkan diri kita dengan nur itu, melewati, memperbanyak membaca salawat. Nah di sini kata beliau, nurun ala nurin iza sata'a nurun nubuwah. Itulah pantulan daripada nur nubuwah, nur kenabian. Alam semesta ini karena ada nur kenabian. Jadi kalau tidak ada nabi, alam semesta ini tidak ketahuan syariat, tidak ketahuan dari Allah, tidak ketahuan dari Allah. Maka alam semesta ini seperti robot. Ya lah. Mungkin di suatu alam yang tidak ada nabi itu ya seperti robot. Ya, robot aja yang berjalan. Nah, dengan adanya nur nubuah, artinya nabi diturunkan Allah itu namanya nur nubuah. Para nabi itu adalah nubuah. Para nabi itu membawa panji-panji, ya istilah panji-panji nubuah. Apa yang dibawanya itu nur. Nurnya itu apa? Nur nubuah. Makanya firman Tuhan tadi itu qad ja'akum, telah datang kepada kalian. Apa yang datang? Nurun. Yang telah datang kepada kalian adalah nurun minallahi nurun, daripada Allah adalah nur. Nur nubuah itulah nur Allah yang dibawa para nabi. Ketika mereka membawa itu disebut dengan nur nubuah. Iyalah, ketika Nabi Muhammad SAW membawa namanya nur Muhammad. Kenapa? Karena ada nur Musa, nur Ibrahim, nur apa? Ya para ulama tidak menyebut itu. Ulama menyebut dengan nur Muhammad. Pijujati miskatil kalbi, yaitu pada kaca lubang yang ada pada hati. Nah jadi sebenarnya nanti orang mukmin itu dia punya kolbu. Kolbu mukmin itu adalah terpancar daripada kolbunya Nabi. Nah nanti tersambung kolbu kita ini. Makanya kalau bisa menyelengi kita akan mendapatkan nur Muhammad di kolbi kita. Nah itu kan. Tapi bagaimana itu prosesnya? Jaliyat mir'atu fuadihi fa'absara biha ghaibal ghaibi. Jadi bila seseorang jelas mir'atu fuadihi, cermin hatinya, fa'absara biha dengan nur Muhammad tadi, fa'absara biha ghaibal ghaibi, dia akan melihat gaib dari kegaiban. Dia akan melihat kegaiban. Kutubu bil lisanihi balagapan harqali aini aqlihi. Dia akan terbukalah lisannya sampai kepada penusukan makna li'aini aklihi, yaitu kemampuan akalnya yang tersinari dengan nur itu, akan ilal mala'il a'la, sampai ke tempat yang paling tertinggi. Contohnya Nabi Muhammad SAW dengan pada diri beliau nur Muhammad, beliau bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, ya lah, Sidratul Muntaha. Beliau mi'raj. Jadi orang yang bisa yang benar-benar Muhammad itu menembus alam sampai alam mi'raj namanya. Ya lah, mi'raj itu artinya alam ke langit, alam ke langit, alam ke atas ya, istilah lain. Ya lah. Wa urdati alaihi maqbatil lataibil ajali pasara terjamuna bainal hadas wal qadim. Maka sampailah dia kepada benih-benih lataif yang halus, memahaminya yang bersifat ajali. Maka jadilah kita bisa menerjemahkan dari nur itu, nur Muhammad itulah yang menerjemahkan kepada kita minal hadasi wal qadim, tentang yang hadas dan yang qadim. Nah kayak penilah. Nah jadi kalau menurut saya Abdul Qadir Al-Jailani, nur Muhammad itu itulah nur ma'rifah. Kita mengenal Allah itu karena nur Muhammad. Jadi orang yang mengenal Allah itu ialah disebut dengan nur, berarti nur Muhammad. Makanya Sayyiduddin Ibn Abdis Salam dalam kitab Halus Umos, tidak mungkin orang ma'rifatullah kecuali dengan Allah. Apa dengan Allah itu maksudnya? Ya nur Muhammad. Nah itu orang tidak akan mengenal Allah.
Kalau bisa juga mengenal Allah, tapi dengan bukan mengenal Allah, hanya ilmu saja. Ilmu itu hanya pengetahuan yang didengarnya, tapi tidak bisa mendefinisikan, memaksudkan bagaimana Allah dalam pengertian nurani, dalam pengertian hati. Makanya hati nurani itu sebenarnya iya Nur Muhammad. Hati nurani itu Nur Muhammad, itu yang aslinya ya. Meskipun banyak orang menyebut aku dengan hati nurani, ya belum tentu itu Nur Muhammad. Tapi nur, tetapi rohani, hati nurani dimaksud sebenarnya adalah Nur Muhammad. Nanti orang mukmin itu tersambung dia dengan nur Nabi atau nur Muhammad. Kesimpulannya, qad ja'akum minallahi nurun, Al-Maidah ayat 15. Setelah datang kepada kalian dari Allah itu nur ya. Nur dimaksud, itulah yang dimaksud dengan nurullah, itu juga yang dimaksud dengan nur Muhammad. Nur Allah karena dari Allah, yalah nur Muhammad karena diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik sebagai diri beliau, sebagai sumber penciptaan Nabi Muhammad, penciptaan alam semesta, maupun nur dalam arti hidayah yang dibawa obor para nabi. Subhanallah. Nah, itu pengertian. Jadi ternyata luas pengertian Nur Muhammad itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wa bissolati ala rasulillah. Nurun ala nurin qalbu Muhammadin toha rasulillah. Narbitu ruhana alaihi bisolati ala rasulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bisolati ala rasulillah. Nurun ala nurin qalbu Muhammad toha rasulillah. Narbitu ruhana alaihi bisolati ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Salatan kamilatan bi'adadi khalqillah wa zinatan nurin Muhammadin rasulillah. Wa taj'aluna biha nangomisu fi nuri Muhammad alladzi huwa ma'allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bisolati ala rasulillah. Nurun ala nuri qalbu Muhammad toha rasulillah. Narbitu ruhana alaihi bisolati ala rasulillah. Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu wa bisolati ala rasulillah. Busralana bil huda huda Muhammadin rasulillah. Ya Rabbana ij'alna nuran binuri Muhammadin rasulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bisolati ala rasulillah. Nurun ala nuri qalbu Muhammad toha rasulillah. Narbitu ruhana alaihi bisolati ala rasulillah. Segala puji hanya bagi Allah
bersyukur kepadanya dan bersalawat kepada Rasulillah. Cahaya di atas cahaya adalah qalbu Muhammad Toha Rasulillah. Kita ikatkan jiwa kita kepadanya dengan salawat kepada Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Sholatan kamilatan bi'adadi khalqillah wa zinatan nuri Muhammad.